Abang ini tuh datang ke bengkel gua, ngeluh motornya tuh nggak ada tenaganya sama sekali cuy. Dan ketika gua tes, bener motornya itu nggak ada tenaganya sama sekali cuy. Ketika motor ini tuh dioper gigi, motor tuh nggak langsung respon, dia tuh ngeden dulu, baru jalan. Nah, pas gua tes, gua tuh ngeliat ke bagian speedometer, itu lampu indikator radiatornya itu melotot cuy. Yang menandakan motor ini tuh overheat. Dan gua bilang ke si bronya, bro, motor lu tuh ini nggak ada tenaganya, kampas koplingnya itu udah aus atau udah keras gitu, dan minta diganti. Nah, kata si bronya, bang ini gua udah ganti kampas kopling seminggu yang lalu, dan abis itu tuh motor balik lagi bang, nggak ada tenaganya. Nah, gue bilang ke si bronya, bro nanti buat proses pembongkaran kita lihat nih bareng-bareng mana part yang masih layak pakai dan mana part yang udah aus. Nanti kan kelihatan tuh pas udah dibongkar, nanti gue bakal ngasih penjelasan lebih lanjut ketika part-partnya tuh udah kelihatan. Kata gue seperti itu teman-teman. Dan kebetulan si bronya ini tuh buruh pabrik cuy, jadi dia tuh nggak punya waktu. Dia itu nganterin ke bengkel gua tuh pas jam-jam istirahat, jam-jam istirahat makan lah, jam 12-an lah gitu. Nah, si bronya bilang, udah bang langsung kerjain aja, gue percaya sama lu. Nah, dia tuh udah percaya teman-teman sama gua. Ya katakanlah dia ke bengkel gua tuh membawa kepercayaan 70% teman-teman. Nah, gue nggak mau percayanya itu hanya sekedar percaya teman-teman. Gue maunya tuh percaya sambil ada aksi atau buktinya langsung teman-teman. Karena si abang yang nggak bisa lihat proses pembongkarannya, jadi gue bilang ke si bronya, bro, gimana nanti buat proses pembongkarannya gue rekam pakai HP gue, abis itu gue kirim ke WA lo. Nah, terus kata si bronya, oke bang, kalau gitu ya udah laksanain. Nah, ketika gue melakukan proses pembongkaran sambil direkam teman-teman menggunakan HP gue yang ini, bentar teman-teman, ajan ya. Nah ini tuh kondisi mesinnya tuh parah banget cuy, bisa dilihat sendiri nggak, kotor banget. Dan ketika gue melakukan proses pembongkaran bagian kopling itu tuh kemarin yang katanya ganti kampas kopling baru seminggu, itu kampas koplingnya tuh nggak diganti teman-teman. Nah, ini kampas kopling yang kecilnya teman-teman, itu nggak diganti. Nggak mungkin barang baru seminggu kondisinya tuh udah seperti ini teman-teman. Dan untuk kampas kopling yang besarnya itu diganti teman-teman, baru. Kenapa gue katain baru ya, karena kondisi fisiknya tuh masih oke, masih baru lah kondisi mesinnya tuh. Kalau ini kan kondisi fisiknya kan sama teman-teman, seperti yang ada di dalam mesin ini, kondisinya sama kan. Jadi yang diganti itu cuma satu doang teman-teman, yang ini nggak diganti. Jadi terbuka gue ya teman-teman, buat proses pembongkarannya itu gue rekam teman-teman. Dari gue bongkar kopling sampai udah terbongkar seperti ini, itu gue rekam teman-teman. Dan rekamannya juga udah gue kasih ke si abangnya gitu. Nah terus kata si abangnya disuruh rapihin. Dan ini untuk bagian kampas koplingnya itu udah gue beliin Yamaha punya cuy, original. Dan ini untuk bagian rumahnya udah gue beliin juga. Kenapa diganti ya, karena udah termakan teman-teman, sudah tajam tuh. Ini juga sama. Nah, gue bilang ke si bronya, bro, ini kan mesin lu kondisinya seperti ini, kotor. Nah saran gue, mesinnya tuh dibongkar total, jadi dikuras, dibersihin lagi teman-teman. Nah sambil gue nunjukin sampel. Nah ini sampelnya ada nih di Mio, jadi bersih teman-teman. Nah jadi ini kalau misalkan ketika melakukan pergantian oli yang bagus dimasukin, dinyalain dah 1 menit, habis itu dibuka, itu pasti langsung hitam teman-teman. Karena kondisinya tuh mesinnya tuh kotor teman-teman. Nah ini untuk bagian olinya juga ada putih-putihnya teman-teman. Kenapa? Karena seal water pumpnya itu udah jebol. Nah, ini sebenarnya tuh nggak terlalu putih. Kenapa? Karena air radiatornya udah habis. Jadi seal water pump bocor itu udah lama teman-teman. Cuman karena sama ownernya itu dibiarin air radiatornya habis, jadi tinggal sedikit, makanya itu nggak terlalu putih teman-teman. Tapi masih putih gitu. Nah berhubung ini ownernya motor satu-satunya, jadi bisa next time lagi lah. Tapi tetap gua pahitin. Ini kan barang kan baru semua nih, kampas kopling baru sama ininya baru.
Cuman gue nggak ngejamin awet teman-teman. Karena apa? Karena kondisi mesinnya kayak gini. Terus untuk bagian radiator juga kan udah nyebrang teman-teman, si water pumpnya jebol. Jadi ini nggak bakal awet teman-teman. Kenapa? Karena yang harusnya terlumasi oleh oli dia tuh jadi kurang maksimal karena nyampur sama air radiator teman-teman. Dan kata si ownernya udah gue pahitin seperti itu, ownernya oke bang gitu. Jadi tujuannya tuh supaya nanti ketika kedepannya barang yang gue ganti rusak, jadi ownernya tuh udah tahu lah resiko dia gitu. Jadi nggak ada istilah ownernya nyalahin bengkel alias gue sendiri teman-teman. Oke, sekian, see you. Sabre teman-teman, sabre.